Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama Miss Nabila Aditya. Kalian bisa panggil Miss Bila. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi di sini Miss akan membahas tentang hadis maudu. Kira-kira di sini ada yang tahu tidak hadis maudu itu apa? Miss akan jelaskan sedikit tentang hadis maudu. Hadis maudu adalah hadis yang palsu. Hadis maudu secara bahasa adalah artinya mengada-ngada. Jadi jika seorang itu mengada-ngada, seorang membuat kisah, seorang yang membuat hadis palsu. Hadis maudu juga merupakan isim maf'ul yang berasal dari kata wado'a asyai'a yang berarti menurunkannya. Kalau secara istilah hadis maudu adalah hadis maudu adalah hadis yang mengada-ngada, hadis yang berdusta, hadis yang berbohong. Jadi seakan-akan hadis ini dibuat dan diciptakan untuk dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seakan-akan ini hadis Nabi, ini sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sabdanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal bukan ucapan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis maudu adalah hadis yang secara sengaja dibuat dan diciptakan, yang disusun oleh orang yang untuk tujuan tertentu. Apa sih tujuannya? Ya, tujuannya untuk menyesatkan umat Islam dan menciptakan fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Lantas, seperti yang kita ketahui, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perbuatan, perkataan maupun takrir. Tapi kalau hadis maudu ini seakan-akan hadis Nabi, padahal bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, bukan aktivitas dari Nabi Muhammad SAW. Lantas, apakah ada ancaman bagi orang yang memalsukan hadis? Ada. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'amidan falyatabawwa'u minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, atas nama Rasulullah SAW, maka ia akan bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berarti itu adalah perbuatan dosa besar. Pertanyaannya, kenapa orang-orang membuat kedustaan, suatu kebohongan yang lalu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW? Tentu jawabannya sangat beragam. Kenapa orang itu bisa tega menciptakan suatu kebohongan, suatu kebohongan dan kedustaan? Salah satunya yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya tujuannya baik? Iya, benar, tujuannya memang baik. Tujuan yang baik, tapi caranya keliru, itu juga tidak dibenarkan dalam syariat. Orang yang membuat hadis palsu ini cenderung dia merasa dirinya soleh. Tujuannya baik, agar orang-orang melakukan kebaikan, suatu kebaikan dekat dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi caranya keliru dengan memalsukan hadis. Tujuan yang baik haruslah dengan cara yang baik juga. Yang kedua, ada faktor membuat hadis palsu. Karena ada faktor fanatik terhadap mazhab, terhadap suatu mazhab. Terus itu atau kepentingan suku tertentu dan kepentingan kelompok tertentu. Misalnya seperti kaum Syiah yang mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia secara sengaja membuat hadis palsu agar supaya Ali ini tinggi derajatnya. Misal contohnya hadis palsu yang dibuat-buat kaum Syiah ini, seperti contohnya misalkan ya,
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sebaik-baiknya manusia. Barang siapa yang meragukan itu, maka dia termasuk kafir. Itu termasuk hadis palsu. Itu misalnya contohnya, itu yang dibuat oleh kaum Syiah misalkan. Itu tidak boleh. Terjadinya juga ada terjadinya perang Siffin yang terjadinya Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Itu sudah ada terjadi pada zaman dahulu, peperangan antara umat muslim, suatu kelompok dengan kelompok. Jadi dia itu perang Siffin karena menciptakan adanya fitnah di antara mereka. Lanjut ke nomor 3. Yang nomor 3, membuat hadis dengan tujuan pribadi. Misalkan ada seorang pedagang terong. Seorang pedagang terong, agar dia ingin laku dagangannya, dia membuat hadis dengan tujuan pribadinya. Barang siapa yang memakan terong, bahwa ketahuilah di dalam terong ini punya khasiat bisa menyembuhkan segala penyakit. Misalkan orang pedagang itu mengatakan seperti itu, maka agar laku dagangannya, maka dia meriwayatkan sendiri hadis tersebut, dia memalsukan sendiri. Dan kita ketahui ya, jangan sampai kita membuat hadis-hadis palsu yang mengataskan, yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi tidak melakukan seperti itu. Nah, yang keempat, ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat hadis palsu ini agar mereka itu viral. Seperti yang kita ketahui kan, ada juga setiap bulan Ramadan itu biasanya ada juga yang muncul hadis-hadis yang mengatakan hadis seperti ini, hadis seperti itu. Makanya kita sebagai seorang muslim harus tahu dulu hadis ini dapatnya dari mana, benar atau tidak hadis ini dari riwayat, kan ada ini ya hadis sahih atau tidak, seperti itu. Jadi kita seorang muslim ini pintar-pintar untuk mengetahui hadis-hadis Nabi. Sekian video pembelajaran dari Nabila Aditya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis, dosen pengampu Bapak Alven Putra. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.